Seindah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan teman-teman. Mohon izin saya mengawali ya dan memulai agenda malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Dari 80 peserta, ada 20 yang menjawab. Saya doakan yang menjawab salam lebih kencang lagi. Saya doakan segera menikah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman Ukhti Fillah yang telah hadir pada agenda malam hari ini. Masya Allah, ada dari perwakilan dari Ikatan Remaja Masjid Baitul Ilmi Sepinggan Raya, kemudian ada perwakilan dari Ikatan Komunitas BAP Training, dan teman-teman akhwat keluarga besar dari Ma'had Ashabul Badar, Masya Allah, baik dari semester lanjutan maupun yang sudah alumni. Dan wabil khusus saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dari teman-teman akhwat semester 4, Masya Allah, luar biasa. Semoga waktu yang diluangkan oleh teman-teman pada malam hari ini insya Allah akan menjadi jejak kebaikan yang tentunya nanti akan diganjar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya dimudahkan untuk memberikan presentasi terkait tema pranikah yang saya usulkan ke Ustadz Ismail sebagai tugas fikih dakwah. Alhamdulillah hari ini saya ingin menyampaikan terkait 5 hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pernikahan. Dan judul dari tema saya pada malam hari ini yaitu 5 hal yang kupersiapkan untuk menemukanmu calon imamku. Masya Allah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan mengawali dari apa sih arti dari kata nikah ya. Kata nikah itu dari bahasa Arab teman-teman. Nah, yang katanya adalah nakaha. Artinya menggabungkan, mengumpulkan, menjodohkan. Itu dari istilah bahasa gitu ya. Dari kata bahasa gitu ya.
Kemudian menurut syara' nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Jadi menurut bahasa tadi sudah kita sebutkan, kemudian menurut syara' ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, menikah ini merupakan sebuah fitrahnya seorang manusia. Jadi menikah ini merupakan impian dari banyak orang ya, termasuk kita mungkinnya yang ada di Zoom pada malam hari ini. Ya betul nggak teman-teman? Betul nggak sih ya? Masya Allah ya, berarti kita itu biasanya punya impian gitu ya, impian memiliki pernikahan yang pernikahan idaman, pernikahan yang kita impikan gitu ya, pernikahan yang pernikahan yang memang betul-betul Islami ya gitu ya. Banyak manfaat dari pernikahan itu. Yang pertama, menikah itu adalah salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Menikah itu adalah sarana untuk meningkatkan keimanan. Kemudian menikah adalah jalan untuk memiliki keturunan gitu ya. Kalau tidak menikah tidak akan pernah terjadi estafet dakwah gitu ya. Kalau kita tidak menikah maka tidak akan terlahir generasi-generasi rabbani gitu ya. Kemudian dan yang paling penting ya, kita harus pahami bahwa menikah itu adalah syariat dari agama kita, tuntutan dari agama kita ya. Ini saya akan izin dulu ya share screen ya. Mohon izin sebentar. Terlihat ya di layar teman-teman. Baik, saya lanjutkan bahwa menikah ini adalah yang paling penting yang kita perlu pahami, bahwa menikah adalah syariat dari agama kita. Ketika kita menikah berarti kita menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa dalil terkait pernikahan, saya akan membacakan dari Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Kemudian ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Masya Allah, dari dalil-dalil ini kita seakan menambah pemahaman kita ya, menambah lagi pemahaman kita bahwa menikah itu adalah sebuah ibadah. Ya, ketika menikah itu adalah sebuah ibadah, seluruh aktivitas pernikahan mulai dari mencari nafkah, melayani suami, memasak, hubungan seksual, melahirkan, mendidik dan mengasuh anak,
ketika kita laksanakan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, maka insya Allah akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, tentunya harapan kita, dambaan kita adalah bagaimana kita memiliki pernikahan yang kalau kita biasanya memberikan doa gitu ya kepada teman-teman kita yang melaksanakan pernikahan, pasti kita doanya semoga pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya teman-teman ya. Nah, sakinah itu adalah penuh kedamaian, pernikahan yang penuh kedamaian, ketenangan, rasa tentram dan rasa aman. Kemudian pernikahan yang mawaddah, penuh cinta, penuh dengan harapan-harapan kebaikan. Kemudian warohmah yaitu penuh dengan kasih sayang dari dua belah pihak, bukan hanya kasih sayang dari cuman istrinya saja atau dari suaminya saja, tetapi dari keduanya. Masya Allah. Jadi untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, tentunya kita perlu mempersiapkan, perlu merencanakan gitu ya. Dalam hal ini insya Allah saya akan berbagi kepada teman-teman terkait pentingnya 5 hal kita merencanakan pernikahan. Pernikahan seperti apa? Yaitu tadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan yang memang betul-betul kita impikan ya. Hal yang pertama adalah figur. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan atau ini sudah mulai ada tanda-tanda nih bakal ke arah yang lebih serius gitu ya. Ada seorang lelaki yang mengajak kita untuk lebih serius lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memiliki satu figur gitu ya. Figur apa maksudnya? Figur keluarga idaman gitu ya, keluarga ideal gitu ya. Figur ideal ini bisa kita dapatkan dari mana? Bisa saja dari keluarga kita sendiri. Umpamanya saya pengen punya keluarga yang seperti keluarga yang dibina atau yang dibangun oleh ayah saya. Ya penuh dengan kehangatan, ya, ketentraman, kedamaian. Itu sebuah figur. Kemudian di mana lagi kita bisa mendapatkan figur itu? Bisa dari tokoh masyarakat, kerabat. Kalau kita melihat satu tokoh atau bahkan dia seorang pejabat gitu ya, contohnya umpamanya dia seorang wali kota, terus kita melihat kok dari keluarganya, hubungan keluarganya itu atau kehidupan berumah tangganya itu kok mencerminkan akhlak-akhlak yang islami, itu bisa jadikan sebagai figur yang ideal, sebagai keluarga impian. Dan tentunya kita sangat bersyukur ya teman-teman, kita adalah seorang muslim dan kita sudah punya panutan gitu ya. Kita sudah punya panutan yaitu keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memang sebagai nabi akhir zaman telah memberikan kita teladan untuk umatnya ya, seperti itu. Kemudian apalagi, jadi seseorang itu harus memiliki visi dan misi yang jelas, gitu ya. Figur itu bisa terlihat dari visi dan misi yang jelas, gitu ya. Seperti apa? Contohnya visi ingin seperti tadi ya, sebagaimana Quran surah Ar-Rum tadi. Bagaimana kita memimpikan sebuah keluarga yang sakinah gitu ya, sakinah mawaddah warohmah, berarti kita memiliki visi bagaimana supaya pernikahan ini menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan yang penuh keberkahan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Kemudian contoh umpamanya kalau misinya saya ingin menikah dan mudah-mudahan bisa mencetak generasi-generasi rabani gitu ya, mencetak penyambung estafet dakwah ya, penyambung mujahidah gitu ya, yang membela agama kita, bisa jadikan misi. Jadi figur yang ideal bisa didapatkan dari keluarga, didapatkan dari tokoh masyarakat, dan alhamdulillah kita sudah mendapat sebuah panutan itu ya, punya teladan yang insya Allah segala perbuatannya menjadi ketika kita laksanakan, ketika kita lakukan menjadi sunnah ya, menjadi sunnah dan menjadi amal ibadah tentunya, dan insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama teman-teman. Nah, seseorang bisa dianggap sukses pernikahannya ketika ia semakin dekat dan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hal yang kedua yaitu
bagaimana kita memilih pasangan. Ini menjadi hal yang sangat penting juga dalam merencanakan pernikahan gitu ya. Teman-teman sudah punya pilihan? Mbak Dahlia mungkin sudah punya pilihan, apakah dia? Belum, Mbak. Oh, Masya Allah, saya bantu. Apakah dia menjadi apa namanya kriteria idaman ataukah yang ini mungkin? Masalah. Ataukah yang ini? Masya Allah ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau yang untuk kita ya sebenarnya sudah pernah mendapatkan pembekalan ya dari Ustadz Ali Gibran ya terkait bagaimana kita memilih pasangan ya, memilih suami ya. Yang pertama adalah faktor yang paling utama adalah melihat agamanya. Melihat agamanya apakah dia beragama sama dengan kita. Karena kapan kita tidak seagama dengan dia, maka itu akan menjadi problem yang sangat besar. Kemudian kita mesti melihat apakah dia memiliki kedekatan yang baik kepada penciptanya. Nah, kemudian bisa kita lihat apakah dia sosok yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor yang pertama yang bisa kita lihat ketika memilih pasangan adalah itu ya teman-teman, faktor agama. Kemudian apa lagi? Yaitu yang kedua sosial budaya, lingkungannya gitu ya. Dia berasal dari mana, bagaimana lingkungannya, bagaimana dia bermuamalah gitu ya dengan sesama manusia, bagaimana dia bersosialisasi, itu perlu kita telusuri, perlu kita cari tahu lebih jauh gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan informasi-informasi ketika kita ini sudah dihadapkan seorang laki-laki yang sudah memberikan tanda-tanda keseriusan kepada kita ya, dengan seperti ini bisa melibatkan Allah tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala, libatkan Allah memohon Allah Subhanahu wa taala, kemudian melibatkan orang tua, melibatkan keluarga atau melibatkan teman, tapi temannya yang sudah nikah kalau mau mencari tahu tentang sosok si dia gitu ya, bagaimana si dia, bagaimana agamanya gitu, bagaimana lingkungannya, bisa dengan melibatkan teman terdekat kita tapi yang sudah menikah. Khawatirnya yang kita percaya itu malah karena dia yang menelusuri, sahabat kita yang menelusuri dan akhirnya kebalik gitu ya, kebalik malah dia yang yang menaruh hati terhadap si yang menjadi pilihan kita gitu ya. Ya, jadi teman-teman kenapa perlu seperti ini? Kok kayaknya kita jadi orang kepo gitu ya? Ya, kok kayaknya kita kayak menelusuri jejaknya gitu ya. Ketika si dia sudah memberikan tanda-tanda keseriusan maka itu wajib ya. Jangan sampai ini banyak nih keluhan dari baru aja menikah sudah banyak keluhannya. Oh ternyata saya malas nih sama suami saya sekalinya nggak taat beribadah loh. Nah itu tadi kenapa kita harus mengetahui lebih jauh ya bagaimana faktor agamanya, bagaimana kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keluhan-keluhan, oh suami saya sekalinya seneng banget main game online. Nah itu harusnya juga menjadi tahapan-tahapan yang perlu kita perhitungkan ketika sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Bahkan ada sebuah kisah gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Fatimah binti Qais ya. Ada ya Fatimah binti Qais ini dilamar oleh dua orang pemuda. Pemuda yang pertama Rasulullah mengetahui bahwa yang pertama ini adalah orang yang suka melakukan kekerasan. Rasulullah melarang. Kemudian pemuda yang kedua lagi, dia terlalu sangat miskin, jadi khawatir tidak bisa menafkahi dan segala macam. Jadi sampai segitu, bahkan Rasulullah memberikan nasihat begitu kepada Fatimah binti Qais. Jadi penelusuran atau rekam jejak terkait calon atau memilih pasangan itu sangat perlu dilakukan ya, dan menjadi hal yang sangat penting. Kita harus pahami teman-teman bahwa tidak ada orang yang sempurna.
ya, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada lelaki sempurna sebagaimana wanita gitu ya. Wanita juga banyak sekali kelemahan, tetapi upaya ini menjadi sebuah antisipasi ketika kita sudah melangkah ke jenjang pernikahan, kekurangan-kekurangan pasangan kita tadi sudah bisa kita atasi, gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hal yang ketiga yaitu terkait keuangan. Pentingnya kita mampu untuk mengelola keuangan. Ya, jadi teman-teman persoalan ekonomi menjadi sangat penting karena bisa mempengaruhi kondisi psikis ya, apalagi kalau laki-laki. Laki-laki itu ketika ekonominya sudah berkurang dan memiliki banyak tanggung jawab gitu ya, dan pemasukannya kurang bisa menjadi sebuah problem tersendiri untuk seorang laki-laki. Jadi bisa menimbulkan emosi yang tidak stabil, bisa lebih sensitif gitu ya, bisa. Jadi kita harus perlu mengetahui tentang bagaimana mengelola keuangan ya. Cobaan yang pertama gitu ya, yang pertama ketika kita melangkah ke pernikahan itu, yang pertama adalah ketika kita menghadapi biaya pernikahan. Banyak sekali teman-teman yang menghamburkan atau berlebihan ya, berlebihan di saat melakukan biaya pernikahan atau resepsi gitu ya. Tetapi oh setelah ini, setelah pernikahan itu masih ada gitu ya keperluan, masih ada yang perlu kita keluarkan dana yang dibutuhkan, seperti mungkin kita masih harus kontrak rumah, masih harus mencari tempat tinggalnya di mana, belum lagi perabot-perabotnya. Apalagi kalau pengantin baru kan semuanya itu semuanya itu mesti baru gitu ya kita belinya, mesti bukan mesti sih, tapi biaya-biaya itu ada aja gitu ya. Biaya-biaya itu ada aja ketika kita masih menjadi baru dalam berumah tangga. Ada aja yang kurang, entah piring lah, gelas tidak ada lah, sendoknya nggak ada lah, itu semuanya perlu diperhitungkan gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai biaya pernikahan itu meraih dana yang sangat besar, kemudian kita lupa akan setelahnya bahwa masih banyak lagi yang perlu dibiayai. Jadi penting sekali kita memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan. Jadi perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan agar dapat mengelola dan memenuhi kebutuhan yang penting-penting dulu gitu ya. Yang penting-penting dulu, sandangnya, pangan, papan dan yang lainnya. Jadi harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Itu hal yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait pekerjaan. Jadi teman-teman kita harus mengetahui bahwa si dia bekerja di mana, ya bekerja di mana. Bukan berarti kita ini dia itu harus bekerja, bukan. Maksudnya dia harus berpenghasilan banyak itu bukan, tetapi masalah ketika kita mau melangkah ke jenjang yang lebih serius ke pernikahan, seperti ini atau pekerjaan ini menjadi hal yang sangat penting kita ketahui. Kenapa? Banyak sekali terjadi pasangan yang akhirnya rumah tangganya tidak bertahan lama karena si suami kerja di luar kota. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak ada diskusi, tidak ada penyelesaian di awal atau kompromi di awal, akhirnya pada saat terjadi pernikahan maka terjadilah banyak kejadian seperti layangan putus gitu ya. Tahu kan ya teman-temannya sinetronnya itu. Akhirnya dari pekerjaannya yang di luar kota, akhirnya LDRan, kemudian tidak bisa mengondisikan rumah tangga dan tidak ada yang mau mengalah gitu ya. Tidak ada yang mau mengalah, si istri tidak mau ikut dengan suami, kemudian suami tidak bisa memahami istrinya. Nah, sehingga banyak terjadi konflik-konflik. Jadi dari segi pekerjaan perlu dibicarakan di mana bekerjanya, kemudian aman ketika bekerjanya itu jauh dari kita gitu ya. Apakah
apa namanya, tidak mengapa ketika suami bekerja di luar kota dan sebagainya. Jadi perlu diskusi terkait pekerjaan dan diperlukan pengorbanan dari satu pasangan demi keutuhan rumah tangga. Harus ada yang berkorban seperti seperti istri mungkin yang tidak terbiasa jauh dari orang tuanya. Nah, itu harus diberikan pemahaman. Jadi seorang istri harus mau mengikut kepada suaminya ya seperti itu, atau dicarikan jalan yang terbaik, mengambil jalan yang tengah. Kemudian yang terakhir yaitu 5 hal yang dalam merencanakan pernikahan, yaitu terkait pendidikan. Jadi teman-teman, pernikahan itu adalah sebuah samudera yang luas gitu ya. Banyak ombaknya, banyak riak-riaknya gitu ya. Banyak hal yang akan terjadi ke depannya ya. Kita nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Pernikahan ibarat sebuah samudera gitu ya, samudera yang samudera yang luas gitu ya. Jadi diperlukan pendidikan ya, memperbanyak ilmu terkait pernikahan karena masih banyak fasenya. Ada fase setelah menikah, fase setelah beberapa bulan menikah, 1 tahun, 2 tahun, kemudian itu berbeda fase-fasenya. Fase setelah memiliki anak mungkin, kemudian fase setelah setelah kita memiliki anak 1, anak 2, nah itu berbeda. Jadi memperbanyak bekal kita terkait pernikahan. Kalau sekarang itu mudah teman-teman kita mencari pembekalan seperti itu. Bisa ikut kajiannya Cahyadita Karyawan, kemudian bisa Sitiana Dewi juga sering ya memberikan pembekalan terkait pernikahan. Jadi banyak. Kalau sekarang itu media sosial sangat menguntungkan ya, sangat memberikan kita fasilitas gitu untuk mudah tentang terkait dari ilmu-ilmu terkait pernikahan ini. Kemudian teman-teman, dengan pendidikan kita mampu mengelola konflik rumah tangga ya. Rumah tangga itu tidak ada yang anteng-anteng saja. Kebahagiaan itu biasanya cuman 1-2 bulan gitu. Habis itu sudah mulai diuji tuh dengan segala pernak-pernik rumah tangga. Nah, kemudian apalagi yang harus kita pahami bahwa pernikahan itu bukan hanya kita berdua saja ya, antara suami dan istri ya, antara pasangan kita, tetapi pernikahan 2 keluarga. Bisa jadi pernikahan keluarga ini ada yang berbeda sifat, berbeda watak, berbeda kebudayaan gitu ya, kebiasaan. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian pendidikan yang terkait pendidikan apalagi, yaitu terkait pendidikan anak. Perlu dibicarakan dari awal, gitu ya. Dari awal sebelum melangkah ke pernikahan, nggak apa-apa, nggak mengapa itu kita sebutkan bahwa nanti kalau aku punya anak, nah nanti kalau punya anak, ini sekolahnya di mana? Nggak apa-apa diobrolin dari sekarang. Jangan sampai setelah mendapatkan anak, kemudian tiba masanya sekolah, kemudian saling tegang-tegangan, keras-kerasan. Saya maunya anak saya di sekolah swasta, saya maunya di sekolah negeri, saya mau anak saya dipondokkan. Yang satunya bilang enggak, saya enggak mau jauh dari anak saya. Nah, ini menghindari segala sesuatu seperti ini, maka perlu diperbincangkan atau didiskusikan dari awal. Jadi kenapa pendidikan anak ini juga penting? Karena ini buat masa depan anak, dan bukankah tadi misi kita adalah bagaimana kita mencetak generasi yang rabani, gitu ya kan? Bagaimana kita mencetak penyambung estafet dakwah, ya. Jadi perlu dibicarakan dari awal. Jadi penting demi menghasilkan keturunan dan sumber daya yang berkualitas. Ya, itu 5 hal ya terkait merencanakan ya, pentingnya 5 hal dalam merencanakan pernikahan. Masya Allah. Nah, dari sini teman-teman, tentunya pembekalan ini semoga menjadi tambahan pengetahuan kalau memang belum, dan kalau memang sudah menjadi review ya, menjadi pengingat kembali kepada teman-teman terkait bagaimana sih kita dalam mencari calon imam gitu ya, dalam menemukan calon imam ini bisa menjadi bekal. Dan menikah itu ibarat membangun sebuah gedung teman-teman. Jika bangunan tersebut dibangun dengan perencanaan yang baik dan matang, bangunan tersebut akan kuat dan kokoh. Tentunya pondasi utama adalah agama. Kemudian niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, ketika sudah saya sampaikan di awal, ketika kita memahami bahwa pernikahan ini adalah sebuah ibadah, maka segala aktivitas di dalamnya menjadi sumber pahala buat kita, ya. Masya Allah.
Itu saja mungkin yang bisa saya bagi pada malam hari ini. Terima kasih banyak atasnya. Satu pesan buat teman-teman saya yang mungkin belum belum dan akan melangkah ke jenjang pernikahan, yaitu pantaskan diri ya. Kemudian banyaklah mendekat ke Sang Pencipta, bisikan dia di sepertiga malam. Saya yakin teman-teman ini yang teman-teman yang solihah gitu ya, tahajudnya nggak pernah luput gitu ya. Masya Allah, insya Allah Allah itu maha mendengar. Insya Allah akan diantarkan gitu ya calon imam yang pantas untuk teman-teman semuanya. Bisa jadi yang hadir itu adalah dia yang engkau kagumi dalam diammu ya. Masya Allah. Teman-teman, terakhir doa terbaik untuk teman-teman, semoga dipertemukan dengan jodoh terbaiknya yang menjadikan Rasulullah sebaik-baik teladannya, yang menjaga akhlaknya, yang mencintai teman-teman setulus ayahnya gitu ya. Kemudian yang menjadikan kebahagiaan akhirat adalah tujuannya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk semua atas kehadirannya pada malam hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kita, Ustadz Ismail, yang telah mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kemudian walaupun tidak didengarkan oleh beliau, saya ingin berterima kasih kepada Pak Iqbal ya, seorang psikolog, dan saya pernah belajar langsung kepada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pahala jariah buat beliau. Baik, saya cukupkan teman-teman. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh nanti setelah akhir sesi ya. Terima kasih kembali saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga dapat memberi manfaat dan menjadi bekal untuk mendapatkan calon imam sesuai dengan harapan. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kebenaran itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan itu murni dari khilafan saya pribadi. Saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.